Bayangkan jika kamu tinggal di sebuah negara di mana jumlah pria sangat sedikit dibandingkan wanita. Banyak sekali wanita yang sulit menemukan pasangan, dan akibatnya angka kelahiran pun menurun drastis. Kedengarannya seperti plot film fiksi, tapi ini faktanya benar-benar terjadi di beberapa negara di dunia, dan alasannya bermacam-macam, mulai dari sejarah perang hingga gaya hidup. Kali ini kita akan membahas 5 negara di dunia yang kekurangan pria, yang barangkali kamu tertarik mengunjungi negara-negara ini untuk mencari pasangan. Yang pertama adalah Estonia, negara kecil dengan masalah besar. Estonia adalah salah satu negara terkecil di Eropa, dengan populasi hanya sekitar 1,3 juta. Tapi meskipun kecil, negara ini punya masalah gender yang cukup besar. Di Estonia, untuk setiap 100 wanita hanya ada sekitar 88 pria. Perbedaan ini mungkin tidak terdengar terlalu besar, tapi di negara dengan populasi sekecil Estonia, dampaknya terasa sekali. Salah satu alasan utamanya adalah banyaknya pria Estonia yang pindah ke luar negeri untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Selain itu, tingkat kematian pria di Estonia lebih tinggi dibandingkan wanita, terutama karena masalah kesehatan. Pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan minum alkohol juga menjadi faktor yang signifikan. Dampaknya, banyak wanita Estonia yang harus menunda pernikahan atau bahkan memutuskan untuk hidup sendiri. Tapi jangan salah, Estonia dikenal sebagai negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi, dan wanita-wanitanya terkenal cerdas serta berkarakter kuat. Jadi meskipun mereka menghadapi tantangan, mereka tetap mampu bersinar. Yang kedua adalah Ukraina. Banyak wanita cantik yang kekurangan pria. Ukraina yang dikenal dengan tradisi kaya dan budaya yang beragam, juga menghadapi masalah serupa. Di Ukraina, rasio pria dan wanita sangat tidak seimbang. Untuk setiap 100 wanita, hanya ada sekitar 86 pria. Masalah ini menjadi lebih parah di kota-kota besar, seperti Kiev dan Lviv. Penyebabnya, sebagian besar terkait dengan konflik dan ketidakstabilan politik di negara tersebut. Konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun menyebabkan banyak pria kehilangan nyawa, terutama mereka yang terlibat dalam militer. Selain itu, gaya hidup yang kurang sehat juga menjadi faktor utama. Pria Ukraina sering menghadapi masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit kardiovaskular dan kecanduan alkohol. Akibatnya, banyak wanita Ukraina yang kesulitan menemukan pasangan. Tapi wanita Ukraina tetap dikenal karena kepribadian mereka yang ramah, pendidikan yang tinggi, dan tentu saja kecantikan mereka yang memikat. Banyak wisatawan yang mengunjungi Ukraina, tidak hanya untuk menikmati pemandangan indah, tetapi juga untuk merasakan keramahan penduduknya. Negara yang ketiga adalah Latvia. Latvia adalah sebuah negara kecil di kawasan Baltik, Eropa Timur. Kalau kamu jalan-jalan ke sana, kamu mungkin akan menyadari sesuatu yang menarik. Di banyak tempat umum, seperti kafe, taman, atau pusat perbelanjaan, kamu akan lebih sering melihat wanita daripada pria. Itu bukan kebetulan. Latvia memang punya rasio gender yang tidak seimbang, dengan sekitar 85 pria untuk setiap 100 wanita. Kenapa bisa seperti ini? Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat kematian pria yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Banyak pria Latvia yang menghadapi masalah kesehatan serius, seperti penyakit jantung dan kecanduan alkohol, yang menyebabkan harapan hidup mereka lebih pendek. Selain itu, banyak pria muda Latvia yang memilih pindah ke negara-negara lain di Eropa untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Akibatnya di dalam negeri, populasi pria semakin sedikit. Hal ini juga memengaruhi kehidupan sosial di Latvia. Banyak wanita yang mengeluh sulit menemukan pasangan, terutama pasangan yang sepadan dalam hal pendidikan atau pekerjaan. Tapi menariknya, wanita Latvi tetap terkenal sebagai salah satu wanita tercantik di dunia. Jadi, kalau kamu pria lajang dan punya rencana liburan ke Eropa, Latvia mungkin bisa jadi destinasi yang menarik. Siapa tahu kamu menemukan jodoh di negara ini. Yang keempat adalah negara yang tidak asing di telinga kita, yaitu Rusia. Walau negara besar, di Rusia jumlah wanita juga jauh lebih banyak daripada pria.
terutama di kota-kota besar seperti Moskow dan St. Petersburg. Untuk setiap 100 wanita hanya ada sekitar 86 pria. Kenapa ini terjadi? Penyebab utamanya adalah sejarah kelam yang masih meninggalkan jejak sampai sekarang. Selama Perang Dunia Kedua, Rusia kehilangan jutaan pria dalam pertempuran. Setelah perang berakhir, populasi pria tidak pernah benar-benar pulih. Selain itu, gaya hidup pria Rusia juga menjadi salah satu faktor utama. Banyak pria di sana yang memiliki kebiasaan tidak sehat, seperti merokok, mengonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan, dan pola makan yang buruk. Akibatnya harapan hidup pria jauh lebih rendah dibandingkan wanita. Masalah ini juga berdampak pada angka kelahiran. Banyak wanita Rusia yang harus hidup sendiri atau menjadi orang tua tunggal. Tapi meskipun ada tantangan ini, wanita Rusia terkenal kuat dan mandiri, serta dikenal sebagai salah satu wanita paling anggun di dunia. Jadi Rusia tetap memiliki daya tarik yang unik untuk kalian kunjungi. Dan yang terakhir adalah Jepang, negara yang terkenal dengan teknologi canggih dan budaya tradisionalnya. Meskipun Jepang adalah salah satu negara paling maju di dunia, mereka menghadapi masalah besar dalam hal populasi. Jumlah pria dan wanita di Jepang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Tapi masalahnya adalah banyak pria yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki anak. Fenomena ini dikenal sebagai hikikomori atau gaya hidup menyendiri, di mana banyak pria Jepang lebih memilih menghabiskan waktu di rumah dengan hobi mereka, seperti bermain game atau menonton anime daripada berinteraksi sosial. Selain itu, tekanan pekerjaan yang tinggi membuat banyak pria merasa tidak punya waktu untuk membangun hubungan. Dampaknya, banyak wanita Jepang yang juga memilih untuk hidup mandiri dan fokus pada karir mereka. Akibatnya angka kelahiran di Jepang menurun drastis, menjadikannya salah satu negara dengan populasi yang terus menyusut. Pemerintah Jepang bahkan sampai membuat program khusus untuk mendorong warganya menikah dan memiliki anak, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Itu tadi 5 negara di dunia yang kekurangan pria. Ternyata setiap negara punya cerita unik yang menyebabkan ketidakseimbangan gender ini. Mulai dari sejarah perang, gaya hidup hingga fenomena sosial modern. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi penduduknya, tetapi juga membawa dampak besar pada masa depan negara tersebut, terutama dalam hal populasi dan angka kelahiran. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa setiap negara punya tantangan demografinya masing-masing. Tapi bagi kita, mungkin ini juga menjadi pengingat untuk menjaga kesehatan, membangun hubungan yang baik, dan bersyukur atas keseimbangan yang kita miliki. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.